Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di request oleh teman-teman ya. Ini merupakan anak perusahaan daripada pengusaha farmasi, yakni Kalbe Farma ya. Kita akan membahas anak perusahaannya yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan dan juga produk-produk farmasi lainnya, yakni adalah Encephal Putra Mega Trading Tbk dengan kode emiten EPMT. Kita kenalan dulu dari sejarahnya dulu yang bergerak di bidang distribusi ini. Perjalanan mereka cukup panjang sebelum mereka seperti sekarang ya. Mereka adalah anak usaha Kalbe Farma yang terutama bergerak di bidang distribusi, pemasaran, dan penjualan produk kesehatan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 3 pusat distribusi, 48 kantor cabang, dan 25 kantor penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, lalu untuk sejarah berikutnya kita bisa lihat bahwa di sisi sejarahnya, di mana ini memulai sejarahnya pada bulan Oktober 73 dengan nama PT Encephal sebagai hasil pemisahan bisnis pemasaran dan distribusi dari Kalbe Farma. Pada tahun 1980, Encephal mendirikan PT Tri Sabta Jaya agar dapat lebih berfokus dalam mendistribusikan dan memasarkan produk farmasi ke segmen bawah dan menjangkau ke daerah-daerah terpencil ya. Lalu tidak hanya mendistribusikan produk farmasi, namun juga mendistribusikan barang konsumen dan alat kesehatan. Encephal juga menjadi agen dan distributor bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, dan makanan. Bahkan berekspansi keluar bidang distribusi dan perdagangan. Tahun 1993, manajemen Encephal memutuskan untuk kembali fokus ke bisnis intinya dengan menyerahkan bisnis distribusi dan pemasaran produk kesehatannya ke PT Arya Gupta Cempaka yang telah didirikan pada tahun 88. Pada tanggal 6 Agustus 93, PT Arya Gupta Cempaka yang tadi diubah menjadi PT Encephal Putra Mega Trading. Lalu pada tanggal 1 Agustus 94 resmi merantai di Bursa Efek Jakarta ya, dengan kode emiten EPMT pastinya. Lalu pada tahun 2003 perusahaan ini mendirikan PT Milenia Dharma Insani untuk berbisnis di bidang apotik dan klinik dengan nama Mitra Sana. Pada tahun 2007 perusahaan ini mendirikan PT Encephal Medica Prima agar dapat lebih fokus pada bidang pemasaran dan perdagangan alat kesehatan ya. Wow, banyak sekali bercabangnya anak-anak perusahaannya, serta mendirikan PT Global Cemindo Mega Trading agar dapat lebih fokus pada bisnis penjualan bahan baku obat. Pada tahun 2008 mendirikan PT Renalmed Tiara Utama agar dapat lebih fokus pada bisnis penyediaan bahan-bahan dan mesin hemodialisis ya. Mesin hemodialisis ini adalah mesin yang dipakai untuk mencuci darah ya. Ya, dari kata hemo artinya darah, lalu dialisis itu pemisahan zat-zat terlarut, merupakan proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisis ya. Ini untuk siapa yang membutuhkan hemodialisis itu adalah pengidap gagal ginjal, baik yang mengalami gagal ginjal akut maupun kronis. Gitu teman-teman ya, sekilas infonya. Lalu selanjutnya pada tahun 2014 mendirikan PT Medica Renal Citra Prima yang berbisnis di bidang klinik hemodialisis ya. Pada tahun 2016 perusahaan ini meluncurkan Electronic Mobile Order System ya, atau EMOS, sebuah platform manajemen pesanan bisnis ke bisnis untuk memudahkan kliennya dalam memesan produk-produk yang didistribusikan oleh perusahaan ini. Tahun 2019 meluncurkan MOS Trans, sebuah platform transportasi digital bisnis ke bisnis untuk memudahkan perusahaan lain dalam mendistribusikan produk kesehatan buatan mereka ya. Perusahaan ini lalu juga mendirikan PT EMOS Global Digital untuk mengelola EMOS. Pada tahun 2020 meresmikan pusat distribusi ketiganya di Cikarang. Perusahaan ini lalu mendirikan PT Forsta Carmedic Global untuk berbisnis di bidang produksi benang bedah dan media agar. Pada tahun 2021 perusahaan ini mendirikan PT Mostrans Global Digital untuk mengelola Mostrans. Itulah sekilas tentang EPMT ini. Di websitenya nggak bisa diakses, jadi saya cari informasinya di Wikipedia yang lumayan lengkap. Di sini kita lihat ya. Jadi bagaimana dengan prospeknya yang bergerak di bidang distribusi kesehatan dan alat-alat kesehatan lainnya? Ya, untuk tahun ini malahan lebih berprospek ya, berpotensi bercuan untuk EPMT ini ya. Terbukti mereka juga laba mereka tiap tahun meningkat nih ya, dari tahun 2019 sampai 2020 meningkat terus nih. Jadi untuk prospeknya sih pasti aman karena orang-orang juga lebih concern dengan kesehatan sejak adanya pandemi COVID-19. Nice ya. Lalu selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, di mana pemegang saham publik 7,53%. Ini aman karena memenuhi ketentuan free float daripada OJK sebesar 7,5%. Lalu PT Kalbe Farma Tbk dengan sebesar 92,47% ya. Kalau kita baca di sini sih nggak ada berita-berita yang memberatkan perusahaan. Jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat key statistik dari para MPMT ini yang nice banget. Why not? Karena operating profitnya lah
327,23 miliar rupiah dengan net profit 263,38 miliar rupiah. Otomatis maka operating profitnya lebih besar, berarti bisnis distribusi alat kesehatannya berjalan dengan baik. Ya pastinya dong ya, karena orang concern dengan kesehatan. Lalu PER-nya 7,17 kali, ini bagus untuk valuasi wajarnya yang standar ya. Lalu untuk operating profit margin 4,81%, ini standar. Net profit margin 3,87%, ya standar dan cukup tipis. Dengan quick ratio-nya 161,33%, ini bagus. Dengan catatan bagi dividennya ini nggak pernah bolong tiap tahun ya. Bahkan tahun 2022 ada sempat bagi dividen bulan Mei kemarin. Nice. Lalu turnover-nya bagaimana? Turnover-nya cukup sepi sebenarnya, 180 juta. Kenapa sepi? Karena posisi publiknya yang kecil banget ya, pas-pasan banget. So, sekitar ada satu kriteria aja yang nggak lolos daripada FMT ini ya. Jadi turnover hariannya aja yang nggak lolos, cuma ratusan juta rupiah. Cuman yang lainnya sih yang penting-penting seperti PER-nya oke 7, lalu liquidity, quick ratio-nya juga lolos di atas 100%. Ini sih oke ya. Kalau teman-teman mau investasi ke FMT ini, bagi teman-teman yang request video ini, ya boleh-boleh aja ya, aman. Tapi jangan lupa melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin supaya aman investasinya ya. Jadi oke. Demikian pembahasan tentang FMT yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, anak usaha daripada KB Pharma. Bukan Kimia Farma ya. Kalau Kimia Farma beda lagi. Tapi ini adalah KB Pharma. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.